Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sasmita, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep dalam pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan perbedaan antara poin-poin dari pembelajaran tersebut, seperti pendekatan, teknik, model, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah pendekatan dalam pembelajaran. Nah, jadi pendekatan dalam pembelajaran ini merupakan cara pandang atau cara utama dalam mengajar yang membantu guru dan siswa ini dalam proses belajar mengajar. Nah, salah satu contohnya yakni menggunakan pendekatan kontekstual, yang dimana guru ini mengajarkan semisal mata pelajaran matematika. Nah, jadi dengan ini menggunakan contoh kehidupan sehari-hari mereka seperti menghitung uang saat berbelanja. Nah, dan yang kedua yakni metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran ini merupakan cara yang teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, salah satu contohnya yaitu menggunakan semisal metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini seperti guru menunjukkan cara mengukur panjang benda dengan penggaris sebelum siswa ini mencobanya sendiri. Nah, dan yang selanjutnya yaitu strategi dalam pembelajaran. Nah, jadi strategi ini adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi agar siswa ini mendapat pengalaman saat belajar. Nah, salah satu contohnya yaitu menggunakan strategi bermain peran. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, siswa ini berperan sebagai pedagang, nah, dan pembeli untuk memahami konsep transaksi jual beli seperti itu. Dan selanjutnya adalah teknik dalam pembelajaran. Nah, jadi teknik dalam pembelajaran ini merupakan salah satu cara khusus dalam menerapkan metode pembelajaran. Nah, contohnya menggunakan teknik menulis bersama. Nah, jadi guru ini dan siswa bersama-sama menyusun paragraf tentang pengalaman liburan siswa tersebut misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah taktik dalam pembelajaran. Nah, jadi taktik ini merupakan langkah atau tindakan khusus untuk mendukung strategi pembelajaran. Nah, contohnya menggunakan salah satu taktik penggunaan kartu kata. Nah, semisal dalam pelajaran bahasa Inggris, jadi siswa ini mencocokkan kartu bergambar dengan kata yang sesuai, seperti itu. Dan selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran ini merupakan kerangka atau pola dalam mengatur pembelajaran agar lebih sistematis. Nah, contohnya menggunakan model pembelajaran kooperatif misalnya. Dalam pelajaran IPA, siswa ini bekerja dalam kelompok kecil untuk membuat model tata surya dari bahan yang sederhana, seperti itu. Dan selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu siswa ini memahami suatu materi yang diajarkan. Contoh menggunakan media flashcard. Nah, jadi guru ini semisal belajar bahasa Inggris, guru ini menggunakan flashcard, kartu gambar, dan kosakata. Jadi mereka ini akan mencocokkan gambar dan kosakata itu. Jadi, selanjutnya desain pembelajaran. Nah, jadi desain ini merupakan proses merancang pembelajaran agar lebih efektif. Contoh desain pembelajaran berbasis proyek sederhana. Semisal nih dalam pelajaran seni budaya. Nah, jadi siswa ini membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang untuk belajar tentang lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua konsep ini saling berhubungan karena masing-masing membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Nah, jadi
Pendekatan ini adalah dasar untuk mengajar yang kemudian diwujudkan melalui metode tertentu. Nah, strategi membantu mengukur bagaimana metode itu diterapkan dalam kelas, sedangkan teknik dan taktik ini langkah-langkah nyata yang membuat strategi itu berjalan dengan baik. Dan model pembelajaran ini memberikan panduan yang jelas, didukung oleh media sebagai alat bantu agar materi yang diajarkan ini lebih mudah dipahami. Nah, jadi semua bagian ini dirancang secara teratur dalam desain pembelajaran, sehingga pembelajaran ini bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.